Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari film Susuk Kutukan Kecantikan, jujur aja deh teman-teman media, sekarang masih ada yang pasang susuk nggak? Jujur daripada nanti susah ya gimana ya. Tapi luar biasa, terima kasih buat teman-teman media yang ada di atas atau tamu undangan. Biar lebih dekat dan lebih nyaman untuk press conference, silakan mengisi kursi-kursi yang kosong di bagian depan ya, supaya nanti pada saat pengambilan gambar juga lebih nyaman untuk teman-teman media. Di kanan di kiri masih ada, silakan diisi dulu di bagian-bagian depan, jadi nanti pada saat mengambil gambarnya lebih nyaman dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan buat tamu undangan yang masih ingin berada di sini melihat press conference, silakan, atau yang ingin juga melanjutkan kegiatannya, silakan untuk teman-teman media, silakan. Di depan sih teman-teman media boleh di bawah sini biar bersamaan, kalau mau lebih dekat lagi boleh bersama, silakan. Ya, di atas sini sebelah kanan masih kosong. Nah, ya. Silakan ya. Ya, boleh dibagi tempat duduknya teman-teman jika ada yang kosong buat teman-teman media biar lebih nyaman untuk nanti pada saat bertanya dan juga bilang gambarnya. Baik. Langsung aja kalau gitu kita panggilkan, ini dia teman-teman dari film Susuk Kutukan Kecantikan untuk bergabung bersama dengan kita. Yang pertama, tepuk tangan untuk Mas Angga Dwi Mas Sasongko dari Visinema Pictures sebagai eksekutif produser. Mas Angga Sasongko, silakan. Selanjutnya kita undang, ini dia jajaran produser. Yang pertama ada Ridla Anur sebagai produser dan juga Novi Hanabi sebagai produser. Ya, sudah ada nama-namanya, silakan boleh ditempati. Kita lihat juga sutradara dari film Susuk Kutukan Kecantikan, ada Kinanti Roda. Mbak Gita, keren banget sih, bikin kita tegang sepanjang hampir 2 jam ya. Baik, selanjutnya juga kita undang, ini dia penulis skenario untuk film Susuk Kutukan Kecantikan yang juga peraih nominasi penulis skenario terbaik FFI 2022 sebagai penulis dan juga co-producer, Husain M. Atmojo. Kalau yang akrab kita sama Mas Monji ya, yang kenal teman-teman media juga di sini sebagai Mas Monji, silakan. Selanjutnya kita undang juga jajaran cast yang sudah siap menyapa dengan teman-teman media. Ada Isabel Jahya, aktris yang sudah berpengalaman dalam dunia model dan juga seni peran. Kami undang bersama dengan kita. Selanjutnya pemeran berikutnya ada nominasi pemeran pendukung terbaik di FFI 2022, ada Elan El Gibran. Dan juga mempunyai pemeran utama pria terbaik di FFI 2019, Muhammad Khan. Untung pakai hitam-hitam hari ini, kalau putih-putih takut berubah kayak tadi nih. Luar biasa, Muhammad Khan, silakan. Selanjutnya kita undang juga bersama dengan kita ada Ersya Aurelia, nominasi pemeran anak-anak terbaik untuk film Killers di Indonesian Movie Actors Award 2014. Silahkan Ersya bersama dengan kita. Dan juga kita undang ada pemeran utama pria terfavorit Indonesian Movie Actor Awards 2022, Jordi Pranata. Dan tentunya peraih nominasi pemeran utama perempuan terbaik FFI 2021, Hana Malasa. Baik, sekali lagi teman-teman media dan tamu undangan, tepuk tangan dong untuk seluruh cast dan juga filmmakers dari film Susuk Kutukan Kecantikan. Luar biasa sekali hari ini, terima kasih sudah hadir untuk menyapa teman-teman media yang bersama dengan kita dan baru aja selesai menonton. Langsung kita ngobrol-ngobrol, mungkin dimulai dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko selaku eksekutif produser. Mas Angga, boleh dong juga ceritain ke teman-teman media yang akhirnya membuat Visinema tertarik untuk memproduksi film Susuk Kutukan Kecantikan ini. Silakan Mas Angga. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di press conference hari ini. Pertama tentunya kalau kami dari Visinema, kami di tahun ini banyak sekali melakukan kolaborasi dengan filmmaker dari luar ekosistem kami, dan kami senang banget. Pertama, film ini kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya Goodwork, pimpinannya Ridla, lalu kemudian waktu itu juga dimulai dengan Monji dan Gita mempitch cerita ini di Visinema. Buat kami saat itu suatu konsep yang fresh, dimana
konsep horornya itu hauntednya ada di dalam tubuh manusia gitu. Karena biasanya kalau kita lihat film-film horor yang lazim ada di Indonesia biasanya merujuk pada sebuah tempat gitu. Tapi ini ada di dalam tubuh dan bagaimana teror ini mengikuti tubuh tersebut. Dan buat kami ini satu konsep yang menarik dan resonate gitu ke penonton Indonesia karena mungkin kita bukan pertama kali tahu konsep susuk gitu. Udah sering banget kita dengar di sekitar kita. Kedua mungkin karena ada satu faktor di mana waktu itu kami melihat pengen banget kerja bareng sama Gita lagi karena setelah di Story of Dinda di saat pandemi waktu itu ya gitu ya, belum ada kesempatan buat kerja lagi dan waktu Monji datang bersama dengan Ridla dan Gita jadi kesempatan yang seru untuk bisa kolaborasi dengan ketiga filmmaker tersebut dan I think itu ya dan mudah-mudahan susuk itu bisa memberikan gambaran kepada penonton tentang satu bagaimana ke depan Visinema akan lebih banyak berkolaborasi dengan filmmaker dari seluruh Indonesia dan kedua bisa memberikan gambaran juga ke penonton Indonesia range of kontennya Visinema. Kita bisa keluar dengan film keluarga, kita bisa keluar dengan animasi, kita bisa keluar dengan film action, film drama, dan juga film horor gitu. Dan ini film horor kedua dan secara kualitas saya sangat berterima kasih pada teman-teman dari Goodwork dan produksi cast. Film ini bisa menunjukkan sebuah progres yang luar biasa dari film horor kami sebelumnya. Ya itu dia Mas Angga di Mas Hasan. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Nanti kita ngobrol lagi Mas Angga dengan pertanyaan dari teman-teman media. Tapi kita ke Mbak Gita dulu sebagai sutradara nih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Gita. Mbak Gita nih, ini luar biasa. Kaget berkali-kali, takut iya bener menghantui dan kita pengen tahu Mbak Gita ini kan kita lihat juga teman-teman juga akrab dengan Mbak Gita dengan karya produksinya yang menyukai eksplorasi mitos atau legenda gitu. Bagaimana terkait fenomena susuk ini Mbak Gita? Apa yang diambil sih sebenarnya dari fenomena ini untuk diimplementasikan ke dalam film? Silakan Mbak Gita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media yang sudah hadir sore hari ini. Semoga tadi sudah nonton filmnya dan bisa mendapatkan hiburan yang mencekam. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Sebenarnya melanjutkan tadi yang sudah Mas Angga sampaikan sih, kita mencoba cari angle lain dari pengguna susuk itu sendiri. Apa sih yang bisa yang kita bisa eksplorasi secara teror yang nantinya bisa jadi sebuah treatment yang menarik dan berbeda dari film horor lain yang banyak dan sedang tayang di Indonesia ya sih. Kalau dalam treatment pembuatan produksinya, tantangan tersulitnya apa Mbak Gita? Karena tadi kita lihat tuh wah banyak banget yang menarik ya untuk kita bahas, tapi apa yang tersulit menurut Mbak Gita? Sebenarnya memang challenge-nya banyak sekali ya. Cuman memang aku sendiri di sini sangat beruntung bisa disupport oleh teman-teman produksi juga, terutama dari Goodwork, Ridla Anur sama Novi Hanabi juga Monji Mojo gitu. Kita bersama-sama sebenarnya di film ini mencoba untuk membuat sesuatu lah yang pastinya berbeda tampilannya. Jadi proses itu sih, jadi kita banyak banget ngobrol pada saat proses lagi pre-production, menyiapkan ceritanya, kemudian mencari cast-nya, siapa yang kira-kira cocok bermain di dalam film ini, dan proses kreatifnya terus berjalan sampai syuting sebenarnya gitu. Ya syuting sendiri sih kita juga ngalamin ya banyak lah beberapa challenge di lapangan ya, cuman maksudnya dengan teman-teman yang punya visi yang sama untuk menyelesaikan film ini dengan sebaik-baiknya, itu sih bisa kita capai lah. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ginanti Rona sebagai sutradara. Kita bergeser ke jajaran produser, ada Mbak Ridla dan juga Mbak Novi di sebelah kiri. Pengen tahu juga perjalanan proses panjangnya dan akhirnya hari ini tiba. Dan juga kurang dari seminggu lagi kata yang di seluruh bioskop Indonesia. Boleh dong ceritain gimana serunya sampai dengan hari ini, ketegangannya dari proses semuanya. Dan tadi luar biasa, kita beri tepuk tangan lagi dong untuk filmnya tadi.
Berita lihat sendiri di sebelah kanan tadi ya reaksi setelah menontonnya ya. Nah, yang mau disampaikan ke teman-teman media silakan. Selamat sore teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Yang pertama mungkin aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Angga yang sudah percaya penuh dengan cerita yang kami coba bawa ke teman-teman di Cinema Pictures. Semoga karya kami juga bisa dinikmati, tidak hanya juga oleh teman-teman di Cinema, teman-teman media dan nanti calon penonton yang akan menonton di minggu depan. Ya basically sebetulnya ini film horor pertama, jadi sebagai produser juga aku belajar lagi gitu bagaimana membuat sebuah film horor, karena biasanya terlibat dalam film drama dan secara treatment memang berbeda, apalagi ini juga kita punya action ya kita, dan lumayan berat juga, aku tahu banget. Hana dan teman-teman kita pre-pro hampir kurang lebih 2-3 bulan ya untuk menyiapkan film ini, reading, rehearsal dan lain sebagainya gitu. Pemilihan pemain dalam film ini juga memang ketika kami menulis bersama dengan Monji, Novi dan Wita, juga ada Mas Damar sebagai co-producer. Dari awal memang ketika kami menulis sebetulnya kami sudah pilihan yang ada hari ini adalah pilihan pertama. Jadi alhamdulillah sebetulnya ketika kami membawa skenario dan ide cerita ini kepada para pemain yang hari ini bisa duduk, tawarannya langsung diterima gitu. Jadi kami juga bersyukur gitu. Dan aku juga berterima kasih banyak untuk seluruh pemain yang tampil sangat maksimal dalam film ini. Teman-teman sangat berhasil dan sukses untuk mendeliver setiap adegan menjadi ke dalam sebuah film. Yes. Jadi harapanku semoga teman-teman media juga suka dan bisa mengabarkan ke teman-teman yang lebih luas untuk menonton film Susuk minggu depan di bioskop. Oke, Marina, tapi menarik tadi seperti bahas ada satu drama itu fightingnya gimana, actionnya sesulit apa sih? Boleh ceritain dong ke teman-teman media di sini. Iya, jadi memang ketika kita menulis dari awal, kita tahu kalau treatment film ini juga sebagai sebuah sajian film horor tidak hanya jump scare gitu. Jadi kami emang mau membuat sebuah tontonan yang lumayan lengkap untuk kami hadirkan gitu. Nah, kita juga kerjasama sama teman-teman fight koordinator gitu ya, untuk kita juga ngobrol banyak gitu ya sama Hana, terutama sama Mas Kan gitu. Kita explore terkait scene-scene kuncian gitu ya, mungkin teman-teman juga udah lihat. Nanti mungkin lebih banyak experience-nya bisa langsung nanya sama pemain sih ya. Tapi kalau dari segi produser, kita menyiapkannya memang sudah 1-2 bulan untuk latihan koreonya juga, terus reading juga gitu. Jadi sebetulnya Susuk ini adalah sebuah film yang memang sudah kami siapkan dari tahun lalu. Jadi kita juga nggak buru-buru dalam proses pengerjaannya, kita sangat hati-hati sekali supaya kita bisa menyajikan sebuah tontonan yang bisa dinikmati sama teman-teman. Siap, itu dia tepuk tangan untuk Mbak Arin lah, thank you. Kita ke Mbak Rofi juga sebagai produser, pengen tanya juga dengan di tahun ini cukup banyak juga genre dengan film horor gitu ya, apa yang bikin beda dan ada strategi promosi apa nih kalau dari film Susuk untuk nanti menjelang tayang atau nanti setelah tayang untuk masyarakat Indonesia, Mbak Rofi silakan. Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan dia, memang aku juga berterima kasih banyak ke teman-teman media yang hari ini hadir. Terima kasih juga para fanbase yang juga hadir hari ini untuk mensupport idolanya masing-masing gitu kan. Seru banget gitu kan prosesnya semuanya di film ini, dan ke distract, maaf. Strategi promonya sebenarnya kami berusaha sekencang mungkin, semasif mungkin untuk kita mengabarkan ke semua gitu, karena sebenarnya Susuk ini bukan hanya hal yang kita tahu di kita doang, di studio ini doang, enggak. Ya. Kita tuh udah pernah dengar Susuk, bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke banyak orang yang pernah dengar Susuk gitu. Jadi kita merimain mereka semua bahwa kalau tadi teman-teman udah sempat nonton filmnya tentang konten film ini sendiri dan bagaimana Susuk itu bekerja dalam hidup orang. Jadi kita bisikin dari Sabang sampai Merauke untuk yuk nonton film ini, tentunya melalui banyak sekali media-media, termasuk juga media-media hari ini hadir hari ini di sini gitu. Ya. Juga ada sinema visi akan gitu. tentu ada ya. Dan serunya lagi kita tuh juga kolaborasi juga dengan semua eksibitor di Indonesia ini, dan kita bisa menyajikan film Susuk ini lebih cepat di beberapa kota. Oh. Jadi nanti teman-teman juga bisa ngabarin para pembacanya, fanbase juga pada teman-temannya gitu. Kita besok itu kita ada screening besok dan juga lusa, special screening kita ada di Bekasi,
ada di Bogor, kemudian ada di Tasik, Bahkan sampai Lampung ya. Jogja, ada di Lampung, ada di Malang, dan Cirebon. Wow, tepuk tangan dong. Plusnya lagi Ya. untuk besok dan juga lusa di Bekasi, Depok dan juga Cirebon, kami akan visit ke sana untuk bertemu sama penonton film Susuk. Tuh, dan info lengkapnya ada di @filmsusuk_ ya, jadi teman-teman bisa informasikan itu ya. Baik, Bang Novi, terima kasih untuk jawabannya. Kita ke Mas Monji sebagai penulis skenario nih, pengen ngobrol juga. Tepuk tangan juga dong untuk Mas Monji. Mas sebagai dia lihat di Jordi, karena tadi ada kisah sebelum kesini ya Jordi. Oke, Mas Monji pengen tahu risetnya sedalam apa, karena tadi ada scene fighting, terus kemudian tertarik banget dengan karakter dari setiap pemain memerankan itu dalam banget masing-masingnya. Risetnya sejauh mana sih Mas Monji untuk film Susuk ini? Silakan. Sebelumnya terima kasih sudah datang. Semoga bisa menikmati film ini. Kalau untuk risetnya mungkin lebih ke pengalaman di kanan kiri yang terjadi sih. Tapi untuk cerita ini kita lebih berfokus kepada efek susuk itu sendiri, karena efeknya tidak hanya terjadi bagi penggunanya, tapi juga orang sekitar. Jadi dalam pengembangan cerita kita lebih menggarisbawahi siapa saja korban dari susuk, apakah orang yang terkena susuknya, orang yang dicintai, keluarga, dan bahkan orang yang terpesona karena orang menggunakan susuk itu. Jadi itu yang pengen kita ceritakan di film ini. Yes, kalau tadi dari yang ada gantung bulan terus berantem sama dengan yang ada di dalam karakternya Hana, itu gimana tuh Mas prosesnya Mas dari penceritaannya? Kalau dari prosesnya sebenarnya kita sempat mencoba membuat yang lebih heboh lagi, tapi kemudian kita sadar bahwa kita lebih ingin menceritakan manusia-manusia yang ada di dalamnya, bagaimana kengerian ini ada di dalam diri manusia itu ketika muncul gitu, hanya karena apakah hanya karena susuk, apakah kadang-kadang cinta yang membunuh begitu sih. Jadi kita lebih menggarisbawahi bagaimana ancaman itu muncul dari bentuk kekerasan, bentuk teror, dan juga bentuk ada perundungan di sini, gitu sih. Iya, tepuk tangan dong untuk Mas Monji. Mas, tadi kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media, tapi kita ke jajaran cast dulu yang juga sudah luar biasa hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast. Dari barisan depan dulu ya, kita ke Hana Malasan. Tepuk tangan untuk Mbak Hana Malasan, luar biasa Hana. Ini setelah ketemu pertama waktu itu dengan teman-teman media juga hadir menceritakan bagaimana serunya, akhirnya kita udah nonton fullnya. Dan luar biasa, boleh diceritakan bagaimana perjuangan selama proses produksi dengan treatment-treatment dari Mbak Gita sebagai sutradara. Silakan, Hana. Sebelumnya selamat sore untuk teman-teman media, terima kasih sudah hadir dan semoga terhibur. Jadi selama proses syuting ini sebenarnya prosesnya sangat matang dan cukup panjang, dan yang saya sangat suka juga di sini karena kita benar-benar terasa kolaborasinya. Karena dari script kita semua full diskusi dan banyak sekali beberapa adegan yang sebenarnya juga diberikan dari input-input dari pemain, misalnya Mas Kan, ada mungkin kalian yang sudah nonton ada di scene bagian terakhir itu sebenarnya rembukan dari semuanya, dan kita itu sangat open untuk diskusi, dan kita ngerasain sekali di sini tuh benar-benar karya bersama, karena sampai di hari-hari syuting pun, di lokasi pun kita masih berdiskusi terus gimana kalau dibuatnya gini, karena karakternya seperti ini. Jadi, dan itu Kak Gita dan Mas Monji sangat open dengan itu. Selain itu juga yang sangat saya senang juga, sangat sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk bisa riset dulu. Jadi sempat ke area lokalisasi untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan PSK di sana. Dan selain itu juga kita sempat datang ke tempat orang yang melepas susuk, terus seperti apa, dan beberapa adegan itu memang berdasarkan riset yang kita lakukan sebelum syuting gitu. Jadi memang ada cerita yang seperti itu. Wow, ini luar biasa. Jadi, boleh tepuk tangan gak usah malu-malu teman-teman. Tentunya yang bikin menarik karakternya sini kan minim sekali dialog, tapi bisa mengkomunikasikan itu ke penonton sehingga nyampe. Itu kan pasti PR-nya berat banget tuh nge-delivery itu. Nah itu gimana ngobrol sama gitu ya? Iya, jadi memang sebelum syuting itu memang ada proses reading di mana untuk dari sisi pemain kita ada namanya retelling story, kita meng-create story apa yang dialami oleh Laras sebelum berada di dalam scene itu, berada di dalam film itu atau cerita itu gitu. Dan itu yang akhirnya ngebantu karakter Laras sendiri seperti apa, sehingga meskipun dia tidur,
sebenarnya ada emosi-emosi tertentu yang tetap dibawakan walaupun dalam keadaan merem gitu. Dan itu yang tidak bisa bohong di dalam kamera aku rasa. Jadi memang meskipun tidur aku tetap membawa emosi Laras yang sudah fix sebelumnya gitu. Berdasarkan diskusi pastinya dengan penulis dan director juga dan pemain. Terima kasih Hana Masa jawabannya, terima kasih. Kita ke Ersha Aurelia. Wow. Wow. Coba ya kalau saya bilang sebut namanya Ersha lagi, teriaknya kayak tadi lagi. Kita akan ke Ersha Aurelia. Karena memang kita segregetan itu juga ya pada saat penonton. Karakternya ini gimana seorang Ersha Aurelia masuk ke karakter yang sangat rumit, memikirkan keluarga, memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri, dan di tengah perjalanan dapat fakta bapak gue nih. Itu gimana seorang Ersha Aurelia masuk ke dalam karakter yang sebegitu rumit ya? Silakan. Oke, sebelumnya mau berterima kasih dulu buat semua teman-teman media udah datang. Semoga terhibur dan semoga nggak kebawa-bawa mimpi ya nanti malam. Kalau buat Ayu sendiri sih, aku sangat terbantu karena di selama proses reading aku banyak diskusi seperti yang dibilang sama Kak Hana tadi, diskusi sama pemain, diskusi sama sutradara, dan juga dibantu dengan acting coach. Dan bahkan saking banyak, ini fun fact sih, saking banyaknya scene nangisnya Ayu di dalam film ini, aku sampai bikin kayak range Ayu tuh nangisnya seberapa. Jadi kayak dari 1 sampai 10 skalanya tuh berapa dalam scene ini. Dan itu di breakdown scene per scene gitu. Kayak scene ini berapa gitu sampai ending gitu. Jadi dan selain itu mungkin aku juga sangat terbantu karena di awal dengan retelling history, dan juga kita tuh awalnya disuruh bikin playlist gitu untuk si Ayu. Karena waktu itu Mas Monji juga sempat sharing sama aku bahwa selama nulis dia pun punya playlist untuk bantu moodnya untuk nulis gitu. Dan dari situ aku juga terinspirasi untuk bikin playlist sendiri kayak what would Ayu listen to gitu. Kayak playlistnya Ayu tuh apa. Jadi dari situ sih aku cukup terbantu. Ya, selain di proses reading, gimana nge-build chemistry dari untuk ke pemain yang lain ya, ke Hana dan juga ke Jordi yang sering bertiga tuh, dan itu gimana nge-build karakter atau chemistry-nya? Silakan. Selama proses reading kita tuh ada olah tubuh gitu, dimana aku sama Kak Hana gitu misalnya kita saling mempercayakan satu sama lain. Misalnya kali ini Kak Hana yang harus melit dan aku jadi harus cuma ngikutin apa yang mau Kak Hana lakukan gitu. Kayak jadi kita gerak sesuai dengan lawan kita gitu. Dan menurut aku juga harus percaya ya sama kawan main kita gitu, percaya sepenuhnya gitu. Dan dari situ sih menurut aku karena kita udah saling percaya dan dari situ udah mengalir aja gitu, bahkan selama syuting juga seperti itu. Ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ersha Aurelia. Thank you. Kita ke Jordi Pranata. Pertanyaannya berapa kali Jordi dalam film yang lainnya mati semua ya? Jordi mati lagi di sini. Iya kan? Gimana Jordi? Silakan Jordi, boleh ceritain dong. Nih udah kan, untuk teman-teman ke dalam karakter lo gimana Jordi? Silakan. Oke, halo teman-teman media dan teman-teman yang sudah nonton curang, kita belum nonton soalnya. Kita belum nonton, kalian semua udah. Untuk build chemistry dan membuat karakter, project Susuk ini termasuk yang memanjakan kita sebagai aktornya untuk membebaskan diri, mengeksplor kita untuk menjadi karakter tersebut. Dari awal Mas Monji dan Kanovi dan Karidla Teaching tuh udah, gue nggak tahu ceritanya langsung oke, gue mau join gitu, karena memang sangat menarik jadi supir taksi, terus jadi orang yang nemenin untuk melepas susuk. Itu kayaknya menarik banget gitu, bakalan berpetualangan lagi nih gitu. Jadi udah langsung oke, padahal belum tahu ceritanya akan kayak apa gitu. Kalau untuk endingnya meninggal atau enggak, emang gue meninggal? Nggak tahu. Gue juga belum. Kayaknya masih tanda tanya. Iya. Kayaknya ya. Iya, kan belum disolatin ya. Belum dibocongin. Iya. Gitu. Oke. Terus ada ini nggak sih, selama proses kan ada pengalaman bisnis nggak sih yang menghadapi beneran? Karena tadi Ada. tadi bilang banyak riset kayak lakukan beneran gitu. Iya, nah, kalau ditanya tadi ke Mbak Gita soal kesulitan gitu ya, ada satu yang gue alami. Iya, apa?
di film horor susuk ini tuh emang lokasinya ternyata beneran horor dan itu ngefek ke cara kita bermain gitu karena di rumahnya Ayu itu di sekitarnya ternyata Elang baru ngasih tahu kalau itu adalah lokasi yang sangat populer dengan banyak yang bunuh diri di sana. Terus adegan kuburan di ending itu juga beneran sakral tempat orang pesugihan gitu. Jadi memang buat gue pribadi, waduh ini harus gimana? Punten-puntennya udah, doa-doanya udah, tapi ya tetap masih disambut sama makhluk di sana sih dengan hal-hal yang nggak wajar gitu, kayak tiba-tiba ada hujan badai 2 hari tapi di situ doang gitu. Ketika kita keluar dari spot itu tuh nggak hujan, jadi kok aneh ya hujan lokalnya. Disambut ya sama mereka gitu. Dan ya kita melakukan kayak panggil orang yang bisa menyelamatkan dalam artian permisi kita di sini nggak ganggu segala macam, dan terbukti kita balik lagi ke sana ternyata lokasinya sangat hangat dan enak gitu, jadi emang harus permisi. Itu salah satu set yang lumayan berkesan banget sih karena kita sempat tungguin ya Mbak badainya yuk kayak sebentar doang nih, tapi ternyata pas kita nunggu makin gede sampai set kita tuh banjir. wow. Sampai set kita tuh banjir sampai harus ya udah kita harus cabut deh karena nggak mungkin syuting di sini. Itu di kaki Gunung Kidul di kuburan yang tempat ada pesugihan ya banyak apa tuh sesajen kemenyan gitu tuh ada beneran. Itu lumayan sulit tuh untuk diproyek. Lokasinya soalnya beneran horor. Berarti pengalaman baru lagi ya untuk baru. Dan bukan cuma satu lokasi, setiap lokasi tuh horor, jadi kayak waduh berat ya. Dan Elang ngasih taunya di akhir-akhir ya? Di akhir-akhir ini Elang ngasih tau itu tuh tempat bunuh diri gitu kayak wah lah. Thank you ya ngasih taunya di ending. Kalau di awal mungkin bakalan lebih parno lagi. Siap, Jordi berada tepuk tangan dong nih Jordi. Kita kenceng-kencengan nih suaranya nih fansnya Jordi, fansnya Eca ya. Fansnya Jordi mana suaranya? Fansnya Eca. Oke, menarik, kita ke cast juga dari bagian belakang ke Mbak Isabel yang dulu. Mbak Isabel pengen tahu dan pengen nanya dari kita lihat fotonya, terus kemudian dari pas dibuka dibuka itu senyumnya aja punya tadi benar seperti Kahana juga non dialog tapi mendeliver pesan yang tebel ke teman-teman penonton itu gimana?